Jadi kudapan kita hari ini adalah tentang alga, sebuah organisme yang memang manfaatnya luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Kita akan belajar dengan Mas Muhammad Padri, seorang peneliti bioteknologi, spesialis mikroalga yang sekarang bekerja di King Abdul Aziz University Science and Tech. Mas Padri saat ini sedang membantu pemerintah Saudi untuk mengembangkan alga jadi bahan pakan ternak di sana. Nah, bagaimana kalau itu dikembangkan di Indonesia? Tonton terus selengkapnya. Jangan lupa juga subscribe dan komen, dan kalau bermanfaat tolong di-share. Selamat menikmati kudapan hari ini hanya di Query. Kita mengenal alga sebagai penghasil oksigen terbesar di dunia. Jadi kalau bisa diurai, alga itu ada dua. Jadi alga itu punya kandungan protein sekitar 50-70% dari berat keringnya. Siapa pemain alga terbesar di dunia sekarang? Sejauh ini masih Cina, Mas. Dengan kurang lebih 50% produksi dari total seluruh alga yang diproduksi itu ada di Cina. Kalau Indonesia gimana, Mas? Sayangnya masih terbelakang, Mas. Jadi kalau boleh cerita sedikit lagi. Oke, Mas Padri, mungkin bisa dijelaskan apa itu alga sih, Mas? Secara simpelnya itu alga adalah organisme fotosintetik atau makhluk hidup yang melakukan fotosintesis yang hidup di air. Oke. Jadi ini sejenis makhluk hidup yang bisa berfotosintesis di air. Ya. Oke. Gunanya apa nih alga ini, Mas? Secara umum di sistematika biologi atau di ilmu murni kita mengenal alga sebagai penghasil oksigen terbesar di dunia. Jadi kalau bisa diurai, alga itu ada dua, ada makroalga, ada mikroalga. Makroalga itu seperti rumput laut yang kita biasa konsumsi, kita lihat di laut. Kalau kita ke pantai biasa ada yang mengawang-ngawang, nah, itu makroalga, seaweed kalau orang luar ngomongnya. Terus ada mikroalga. Sebenarnya mikroalga itu yang kemudian menyumbang porsi oksigen atau produksi oksigen yang lebih banyak daripada tumbuhan-tumbuhan laut atau tumbuhan-tumbuhan darat lainnya. Jadi mikroalga itu organisme yang kecil, biasanya hanya bisa kita lihat dari mikroskop. Kalau kita jalan ke suatu tempat yang berair, kemudian airnya itu hijau, tapi ya sekedar hijau, bukan karena ada polusinya, itu alga. Jadi dia di sistem biologi sebagai salah satu produsen oksigen terbesar untuk ekosistem di bumi. Secara artifisial atau manusia memanfaatkannya untuk produksi bahan pangan, untuk produksi bahan kosmetik. Sekarang sudah mulai dikembangkan untuk fuel atau bahan bakar, dan juga berkembang sebagai salah satu sumber pharmaceutical product atau produk-produk farmasi seperti obat dan kosmetik. Jadi kalau dalam bahasa orang awam, kita mengenal alga itu mungkin dalam istilah-istilah sehari-hari itu, apakah rumput laut itu disebut alga yang makro? Yah, betul. Oke, rumput laut itu alga ya. Kalau kalau yang hijau-hijau, kalau kita lihat di danau itu yang lumut gitu, apakah disebut alga juga? Lumut-lumut hijau gitu itu, Mas? Bukan ya? Iya, itu salah satu jenis alga juga. Jadi kalau kita ke danau terus air danau itu hijau, airnya ya, bukan batu-batu yang di bawah, yang di dasarnya kemudian bikin hijau, tapi memang airnya ya itu alga juga, itu namanya mikroalga. Begitu tadi Mas cerita, tapi saya mau agak mundur sedikit. Sejarahnya alga ini mungkin yang bersinggungan dengan kehidupan manusia itu gimana sih, Mas? Mungkin pertama kali orang mulai mengetahui alga ini punya manfaat, alga ini memang bisa dimanfaatkan oleh manusia itu kapan? Mulai pertama kali notice? Sudah cukup lama sih sebenarnya, secara kalau kita bicara mikroalga sendiri ya, Hmm.
Di Amerika Selatan, sebelum Christopher Columbus datang. Jadi orang-orang di Meksiko itu melihat, ada air yang warnanya itu hijau, tapi bukan hijau saja, hijau biru, kata, cyan bahasanya. Nah, itu ternyata di dalamnya ada cyanobacter, tapi kan orang dulu nggak tahu ya. Terus mereka lihat di situ banyak, burung yang makan. Nah, mereka coba lihat, oh ini bisa disaring airnya. Setelah mereka saring menggunakan, kain atau mereka endapkan, airnya kemudian dikeluarkan, mereka konsumsi dan mereka mendapatkan benefit kesehatan yang bagus, jadi sumber makanan kalau mereka gagal panen, ternyata itu spirulina. Jadi itu sudah sangat sangat lama ya, even before century BC, sekitar lebih dari 2000 tahun yang lalu, yang tercatat sejarah, di Meksiko. Wah, sejak dulu ya. Kalau pertama kali adanya penelitian tentang alga itu circa kapan, Mas? Orang mulai meneliti tentang alga. Penelitian tentang alga sebenarnya sudah mulai marak itu lebih dari 100 tahun yang lalu ya. Karena kan, penemuan mikroskop juga sudah cukup lama. Jadi saat mikroskop ditemukan oleh Anthony Leeuwenhoek itu mereka sudah bisa melihat organisme-organisme mikroskopik. Salah satunya itu, oh ternyata ada yang namanya mikroalga. Mikroalga itu ada di air, kemudian, mereka melihat, oh ternyata organisme ini tuh berbeda dengan bakteri, berbeda dengan jamur, berbeda dengan organisme lain. Oh ini organisme yang bisa melakukan fotosintesis. Jadi itu sudah, cukup lama ya, dan interest orang ke alga itu mungkin lebih dari 200 tahun sih, 300 tahun udah. Konon katanya alga itu adalah, apa namanya, makhluk terkuat di dunia. Dia bisa tahan di segala kondisi, melewati berbagai itu. Benar, Mas, ceritanya? Iya sih, betul. Jadi alga itu, organisme yang bisa tumbuh di, lingkungan yang berbeda-beda. Bisa tumbuh di lingkungan yang minim, kadar oksigen, bisa tumbuh di lingkungan dengan suhu yang tinggi, bisa tumbuh di lingkungan yang bahkan, punya radiasi yang cukup tinggi seperti di Saudi, bisa tumbuh juga di, tempat-tempat yang salinitas atau kadar garamnya itu sangat tinggi seperti, di Laut Merah, itu mereka bisa tumbuh, mereka bisa survive dan karena mereka itu kecil, single cell, sel tunggal jadi, syarat untuk hidupnya itu gampang. Jadi satu sel sudah satu organisme, dari satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan dan seterusnya. Jadi mereka bisa berkembang biak dengan cepat, tidak seperti organisme lain yang memang butuh, waktu yang cukup lama untuk berkembang biak kalau dibandingkan dengan alga. Kalau kita mau, convert alga itu ke produk-produk yang bisa kita temui sehari-hari, mungkin Mas Fadli bisa menjelaskan, ini sebenarnya alga loh bahannya, misalnya tadi ada kosmetik, ada farmasi, kira-kira apa aja produk-produk sehari-hari yang kita lihat di market gitu yang memang bahan dasarnya alga atau menggunakan alga sebagai bahan? Tanpa menyebut merek ya? Ah, biasanya sih memang ada yang dijual dalam bentuk kapsul, suplemen kesehatan, kebanyakan. Jadi suplemen kesehatannya itu biasanya mereka tidak langsung sebutkan alga, tapi di situ dicantumkan, mengandung, sekian persen, biasanya 50 sampai 70%, spirulina kering atau biasanya sih memang kalau secara awam ya susah susah di-notice kalau, oh ini alga, tapi bahan bakunya itu dari alga biasanya paling banyak itu suplemen kesehatan campuran ya yang bukan betul-betul satu jenis vitamin seperti vitamin C, vitamin D, atau vitamin A, enggak, biasanya yang suplemen kesehatan dijual dalam bentuk pil itu alga. Terus yang kedua biasa juga, pewarna makanan untuk, yang berbahan dasar organik dan, punya manfaat kesehatan biasanya kalau dijual di di pasaran itu, natural based dye.
istilahnya atau pewarna natural. Terus juga kosmetik biasanya kalau dia punya tulisan natural base, coloring, pewarna natural itu salah satu sumbernya ya dari alga. Nah, kita masuk ke penelitiannya Mas Fadli nih yang terbaru. Kan berarti Mas Fadli juga membuat, penelitian soal alga untuk pakan ternak, ya kan berarti ya? Mas, bisa dijelasin nggak sih Mas, prosesnya mungkin dalam bahasa yang mudah dimengerti kira-kira riset itu tentang apa sih? Artinya membuat alga jadi pakan ternak tuh gimana caranya gitu? Proses. Jadi, kalau bisa dijelaskan sebenarnya agak panjang ya ceritanya, tapi mudah-mudahan bisa disingkat. Jadi awalnya itu penelitiannya berlatar belakang oleh keinginan kerajaan Saudi untuk bebas atau mengurangi importasi sumber protein dari luar Saudi. Karena Saudi tidak bisa menumbuhkan kedelai, tidak bisa menumbuhkan sumber protein, nabati lainnya di Saudi sendiri. Tapi Saudi adalah salah satu konsumen, atau kasarnya pemakan daging, pemakan ikan, pemakan ayam yang cukup besar karena populasinya yang banyak dan memang budayanya yang sangat suka makan daging. Jadi, selama ini Saudi itu harus impor semua bahan-bahan itu dari luar, dari India, dari Bangladesh, dari, negara-negara terdekat, sampai untuk makanan ikan sendiri itu mereka bahkan impor sampai dari Peru. Jadi walaupun harganya di Peru, di India itu murah, sampai di sini sudah mahal. Ataupun kalau mereka impor kedelai dari Australia misal, mmm harganya sampai di sini tuh sudah melonjak. Jadi, itu latar belakangnya. Mereka kemudian cari sumber protein mana yang bisa ditumbuhkan di Saudi. Menggunakan tentu saja air laut, karena air tawar di sini itu kebanyakan dari proses desalinasi, jadi harganya cukup mahal, capital and production cost-nya itu cukup tinggi. Nah, itu latar belakangnya. Kemudian mereka kepikiran untuk mengaplikasikan teknologi alga. Jadi, proses penumbuhan alga sendiri, di negara-negara Eropa, terutama di Spanyol, di Portugal yang punya iklim yang cukup hangat itu sudah sangat banyak bervariasi dan untuk banyak purpose atau tujuan. Ada yang untuk, suplemen pakan, pakan ternak, ada yang untuk makanan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, setelah itu, mereka kemudian coba kontak beberapa ahli mikroalga di beberapa tempat, dari Inggris, dari Meksiko yang saya bilang tadi, karena di sana yang awalnya menumbuhkan dan memakan spirulina, kemudian dapatlah mereka beberapa orang. Proyeknya jelas dan direkrutlah, orang-orang tersebut dengan berbagai, bidang keahlian. Nah, tantangannya adalah bagaimana menggunakan air dari Laut Merah atau Red Sea yang punya salinitas atau tingkat garam di air laut itu yang cukup tinggi. Kalau kita di Indonesia itu sekedar gambaran, eee kadar garamnya atau level garamnya itu sekitar 30 sampai 35, gram per liter. Jadi dalam 1 liter air laut itu kalau dikeringkan kita bisa dapat garam sekitar 30 gram atau ya maksimal 35 lah. Di sini itu kadar garam di Laut Merah mulai dari 39 sampai 42. Jadi jauh lebih asin, jauh lebih panas, kondisinya ekstrim, tapi kita butuh sesuatu yang bisa hidup di gurun yang suplai airnya itu malah air laut, dan satu-satunya yang bisa tumbuh dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan protein pakan ternak itu adalah sejauh ini mikroalga. Jadi di-fund-lah, proyek ini kita mulai kembangkan. Awalnya alga-alga yang kita tumbuhkan itu alga air tawar, tapi kemudian kita coba adaptasi ke kondisi Saudi yang cuman bisa pakai air laut, kondisi Saudi yang cahayanya itu luar biasa. Kalau mungkin ada yang pernah umroh atau haji ke Masjidil Haram itu hampir wajib kayaknya pakai kacamata, kacamata hitam karena memang
radiasi di sini tuh sangat tinggi, jauh lebih tinggi, dari beberapa tempat yang pernah saya kunjungi. Jadi memang radiasinya tinggi, suhunya tinggi, air lautnya lebih asin, itu sih kurang lebih, inti dari proyek pengembangan alga, mikroalga di Saudi untuk, dijadikan sebagai sumber protein pakan ternak di Saudi, mulai dari ayam, sapi, unta, kambing, ikan, dan, eee udang, shrimp. Ini sorry pertanyaan agak basic. Memangnya alga punya kandungan protein yang tinggi untuk hewan-hewan itu? Iya, Mas. Jadi alga itu punya kandungan protein sekitar 50 sampai 70% dari berat keringnya. Oh, oke. Oke oke. Iya, Jadi efektif jadi juga ya? Dibandingin sama rumput misalnya, perbandingannya gimana? kalau rumput malah lebih rendah, Mas. Kebanyakan di rumput itu kan, berkisar antara kurang dari 10%, Mas, paling tinggi 10 sampai 20% untuk, rumput atau ini. Tapi kan kita menyasar itu ke sumber protein. Oh ya, jadi di pakan sendiri itu, Mas, ada beberapa porsi-porsinya, ada beberapa komposisi. Jadi yang cukup banyak itu, tapi murah adalah sumber karbohidrat. Ini biasanya dari rumput, dari rerumputan, atau dari serat-serat, alami yang biasa dijual dengan harga murah, Mas, seperti, kulit gabah, nah itu salah satu, sumber karbohidrat. Nah, di sisi lain, pakan juga itu harus punya protein, Mas, karena itu yang akan menunjang pertumbuhan dari hewan ternak ini sendiri. Jadi Mmm. pakan itu biasanya disuplementasi atau dicampur dengan sumber protein dari paling umum ya, Mas, paling umum itu dari kedelai. Kadang juga jagung juga cukup punya protein dan kadang digunakan untuk sumber, protein pakan, dan di sisi lain ada juga porsi kecil vitamin, mineral, dan perasa, Mas. Karena di beberapa kesempatan, rasa itu penting untuk si ternak ini sendiri, Mas. Kadang sapi itu nggak mau makan kalau nggak ada rasa-rasa yang menurut dia enak untuk dimakan gitu, Mas. Bahkan di beberapa pakan, di perusahaan di sini mereka justru bilang, "Oh iya, kamu kan tumbuhin alga dari air laut. Nah nanti, garamnya jangan dicuci semua ya karena, ternak kami tuh suka, rasa-rasa asin begitu, mereka mau makan kalau ada rasa-rasa asinnya." Kadang perasa itu juga penting di porsi itu, dan yang terakhir itu vitamin dan suplemen lainnya. Nah itu, kita tidak menyasar bagian karbohidratnya karena itu murah, tapi kita nyasar bagian protein, mineral, dan vitamin yang semuanya itu ada di alga. Jauh ini penelitiannya sudah berjalan kan ya? Artinya, dan, berarti dalam tanda petik Mas Fadli dan tim, apakah sudah berhasil menemukan formulasi yang tepat untuk membudidayakan alga di lingkungan yang ekstrim tadi? Berarti sekarang ini apakah sudah berhasil atau masih ongoing proses improvement? Sejauh ini, Mas, kita alhamdulillah sudah berhasil menumbuhkan beberapa jenis alga yang nanti, eee, akan di-scale up atau ditumbuhkan dalam skala yang lebih besar, karena sejauh ini kita di dalam, sudah masuk di skala industri, tapi lokasinya baru sekitar 1,2 hektar. Nah, itu juga sudah kita tumbuhkan dan alhamdulillah berhasil untuk 3 sampai 5 jenis alga. Sekarang on the way untuk alga yang keenam. Nah, kita tumbuhkan itu untuk, pakan tadi, dan memang sudah berhasil, cuman, masih mengumpulkan data untuk seberapa mahal atau harga yang harus kita pakai untuk memproduksi 1 kilogram, dari alga ini. Ya kan, Abang, sekarang harganya. Fase ngitung efisiensinya ya? Iya, feasibility-nya kita sudah mulai masuk ke situ, Mas, karena Mmm. sekarang di fasilitas pembudidayaan alga yang kita punya walaupun cukup kecil 1,2 hektar, totalnya itu, kita ada di range harga sekitar $5 per kilogram
berat kering alga. Nah, target kita itu untuk masuk ke di bawah $2 per kilogram, berat kering. Target produksinya mau sampai berapa banyak Mas ini KPI-nya? Produksinya sebenarnya Mas kalau untuk menggantikan secara keseluruhan sumber protein di pakan itu masih agak susah ya, karena memang, banyak sekali produksinya. Cuman, kita coba, secara bertahap karena, ada beberapa alasan dari pemerintah atau kerajaan Saudi juga. Katanya mereka coba dulu di skala yang kecil ini. Kenapa harganya masih mahal di $5 per kilo? Karena skala kita kecil. Semakin besar skala yang kita, deploy atau yang kita gunakan itu, maka ongkosnya akan semakin kecil. Karena orang-orang yang kerja sama, tapi hasil yang dihasilkan itu jauh lebih banyak. Jadi, kalau dalam 1 hektar harganya sekitar $5 per kilogram, mungkin dalam secara kalkulasi lebih dari 100 hektar harusnya kita sudah bisa dapat harga di bawah $2. Jadi target selanjutnya itu adalah untuk mencari lahan-lahan yang kemudian potensial dekat dari laut untuk dijadikan sebagai, tempat, budidaya alga. Sekarang sudah masuk ke tahap deal-deal-an atau tahap, pembicaraan serius dengan beberapa investor yang mau menumbuhkan alga untuk pakan ternak secara industri yang jauh lebih besar. Menarik menarik. Jadi kalau teman-teman penelitian bisa meng-crack harganya jadi lebih murah, jadi menarik ya untuk scale up. Iya iya, heeh, Ya iya. ya ya. Mas, itu tadi ada 5 jenis yang sudah berhasil dibudidayakan, boleh tahu nggak jenisnya apa aja? Walaupun saya juga mungkin nggak tahu kayak gimana bahannya, tapi mungkin jenisnya apa aja sih? 5 itu yang pertama spirulina, mungkin, banyak yang sudah tahu ini spirulina karena dulu kalau nggak salah sempat booming di Indonesia masker spirulina untuk kecantikan. Nah, itu salah satunya itu yang kita tumbuhkan jenisnya. Terus ada chlorella, kalau nggak salah ada salah satu brand di Indonesia yang, literally ambil namanya sebagai nama produk suplemen yang mereka produksi. Yang kedua itu ada spirulina, ada chlorella, terus ada tetraselmis, terus ada leptolimbia, ada juga monorafidium, dan sekarang kita menuju yang keenam, cyanidizole merolai. Kalau bisa cerita sedikit, si merolai ini atau cyanidizole merolai ini, adalah salah satu alga yang kita target sebagai alga alga keenam dan mungkin alga yang final untuk kita karena, secara jumlah kita punya 6 alga itu sudah cukup untuk tumbuh di semua season di Saudi. Musim panas kita bisa pakai Mirole ini karena memang panasnya ekstrim dan temperaturnya dari malam ke siang itu sangat banyak. Jadi, cukup feasible untuk Saudi dan, alga ini alga impor dalam tanda kutip diambil dari Gunung Vesuvius di Itali, gunung berapi. Jadi dia suka kondisi yang ekstrim, keasaman yang sangat rendah dan, bisa tumbuh dalam keadaan yang bervariasi. Jadi setelah kita dapat yang keenam ini, nanti kita akan lebih fokus ke feasibility study. Tapi, sejauh ini itu ada 6 spesies. Jadi memang targetnya mencari sebanyak-banyaknya spesies yang bisa bertahan di gurun atau memang akan ada target udah cuman 6 aja nih cukup nanti tinggal scale up-nya atau gimana? Atau masih akan ada terus penelitian lanjutan? Penelitian atau pengembangan lanjutan memang perlu ya Mas ya untuk, tetap, mengembangkannya karena kan setiap spesies itu karakteristik berbeda-beda. Tapi yang kenapa 6 ini dirasa untuk saat ini sudah cukup karena, dalam 1 tahun di Saudi itu kan, ada beberapa musim ya, ada musim di mana, eee, cuaca itu sangat panas, ada musim di mana cuaca itu sangat dingin, apalagi yang dekat dengan area laut ya, Mas, ya, yang di daerah pantai itu semisal kalau musim dingin, ya walaupun tidak bersalju, Mas, di sini, dari bulan Januari sampai bulan Maret itu suhu bisa sampai di bawah 10 derajat, Mas, di beberapa daerah. Nah, itu alga yang ditumbuhkan, biasanya beda, Mas, dengan yang bisa tumbuh di peak summer season atau
kondisi panas yang ekstrim, biasanya itu mulai dari bulan Juni sampai bulan September. Nah itu, kemudian kita coba lihat secara seasonal. Jadi semisal kita akan bikin final report itu, oh alga, spirulina bagusnya kita tumbuhkan di bulan September sampai bulan Desember. Kemudian tadi chlorella kita bisa tumbuhkan sepanjang tahun, tapi kita juga harus menumbuhkan alga lain karena kita juga selain tadi yang saya bilang, produksi protein harus jalan, produksi vitamin harus jalan, pigmen harus jalan, dan suplementasi harus jalan. Jadi alga ini akan digilir berdasarkan seasonnya untuk kebutuhan pangan sendiri, Mas. Bisa juga sebenarnya kalau skalanya sudah lebih besar kita coba tumbuhkan dalam, jendela waktu yang sempit, kemudian cukup untuk, konsumsi selama setahun, tapi itu kan lebih ke feasibility dan industrial studinya nanti, Mas. Kalau sekarang untuk penelitian kita mau coba rekomendasikan, oh untuk summer pakai ini, untuk winter pakai ini, in between pakai apa, tumbuhkan apa. Jadi nanti sumber proteinnya ada, sumber omega 3-nya ada, sumber, vitaminnya ada dari alga semua dan bisa ditumbuhkan sepanjang sepanjang tahun. Dan 6 itu, secara kalkulasi harusnya sih sudah cukup untuk memenuhi semua, musim dan semua kondisi yang ada di Saudi selama 1 tahun penuh. Jadi memang 6 itu memang difokuskan untuk produksi tahun ya, jadi ada hubungannya antara musim dengan jenis alga tertentu dari sisi growth-nya dan segala macam. Iya ya. Oke, Mas. Mas, saya agak ngemil dulu ya, karena ini kan acaranya kudapan ya, jadi saya harus sambil ngemil ini. Eee, saya akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutnya yang lebih berat, Mas. Kalau misalnya Mas Padri nih, dikasih kewenangan untuk mengelola sebuah negara, let's say gitu ya, misalnya kita berandai-andai, apa yang akan dilakukan Mas Padri terkait kebijakan apa yang kira-kira bisa kita buat di sebuah negara terkait alga ini? Atau misalnya Mas Padri ditunjuk oleh PBB lah untuk memberikan sebuah policy baru untuk negara-negara terkait budidaya alga. Rekomendasinya gimana? Kalau berkaitan dengan alga secara global, Mas, yang harus diperkuat itu adalah mungkin ya, Mas, ya, kalau saya jadi pemangku kepentingan itu menjembatani, potensinya dengan kebutuhan pasar, Mas. Hmm. Jadi mungkin lebih banyak, memberikan sosialisasi yang pertama, secara global ini ya, Mas, ya, banyak memberikan sosialisasi kalau market itu butuhnya ini ke supplier, memberikan satu platform komunikasi yang baik, dengan berdasar pada market demand-nya apa dan, supply yang bisa disediakan oleh alga apa. Karena sebenarnya kalau sejauh ini yang kita lihat itu, eee, kebutuhan di pasar itu bisa dipenuhi, tapi mereka ndak tahu kalau alga itu ada. Jadi lebih ke publikasinya lebih diperkuat, risetnya lebih distimulasi karena kan, basic riset dari alga itu belum terlalu banyak, Mas. Pun secara global orang-orang masih lebih tertarik ke, sumber protein konvensional dari tanaman-tanaman darat. Yang kedua itu untuk digunakan di berbagai aspek seperti yang saya bilang tadi, orang masih belum terlalu paham, Mas, masih belum terlalu tahu kalau, oh sebenarnya ini bisa diganti dengan alga dan, secara umum, cost-nya itu lebih murah. Jadi mungkin Itu memang di dunia ini belum banyak orang yang tahu pemanfaatan alga sebenarnya bisa dipakai untuk apa aja yang sebenarnya itu demand-nya tinggi, tapi belum tahu kalau itu bisa disuplai dengan alga gitu ya. Masih belum banyak orang iya tahu. iya, Mas. Jadi iya, makanya komunikasi itu atau pemberian informasi ke market, ke pengguna-pengguna tadi, Mas, seperti yang kalau di daerah, eee, Middle East sendiri itu mereka belum banyak yang melirik, padahal sebenarnya potensinya itu besar dan mereka punya sumber daya alam untuk itu. Dan karena alga ini organisme fotosintetik misalkan ya, Mas, ya, seperti kemudian yang dilakukan pemerintah Saudi, Mas. Jadi pemerintah Saudi itu pertama menggratiskan semua lahan untuk budidaya alga. Jadi orang tertarik untuk datang, "Oh iya, di sini gratis daripada saya tumbuhkan di Eropa mending saya tumbuhkan di sini. Saya cuman perlu sedikit adaptasi dengan alga saya bisa tumbuh di sini."
lahannya gratis. Kemudian yang kedua, subsidi-subsidi seperti listrik kan 80% dari total produksi untuk saat ini ya, Mas, ya. Itu sangat, terbebani oleh biaya listrik, Mas. Karena kan, produksi alga itu adalah produksi intensif. Jadi kita pakai kincir, kita pakai filter untuk memanen, pompa untuk mendistribusikan alga dari satu kolam ke kolam yang lain, itu tuh 80%. Jadi, selain itu tadi memberikan pemahaman ke market, yang kedua kalau semisal saya jadi policy maker itu adalah membuat subsidi-subsidi yang awalnya bisa, menstimulasi pertumbuhan, industri alga, Mas. Karena itu yang kemudian kita sarankan ke pemerintah Saudi dan alhamdulillah, diikuti. Jadi untuk produsen alga yang misalkan dari Eropa, kemarin kita ke konferensi alga Europe, yang kita tawarkan di sana itu adalah, "Ayo ke Saudi bareng-bareng tumbuhkan alga, kita punya harga listrik yang lebih murah dibandingkan negara-negara lain di Teluk, di Middle East, kita juga punya lahan yang banyak, lahannya gratis oleh pemerintah, kalian cuma datang, bangun apapun di sana selama itu produksi alga, kita juga sudah sediakan, konsumennya." Jadi, secara, awam ya, Mas, ya, yang saya lihat sebagai peneliti, eee, yang dilakukan oleh pemerintah atau stakeholder Saudi itu adalah menyediakan iklim industri yang tepat untuk alga. Jadi mulai dari, tempatnya disediakan, listriknya disubsidi, orang-orangnya di-training untuk bisa mengerjakan itu, diberikan pemahaman ke supplier, si pembuat pakan itu sendiri, Mas, diberikan juga pemahaman ke orang-orang di industri peternakan seperti misalkan kemarin kita coba, komunikasi dengan orang-orang di peternakan ayam sama budidaya ikan tilapia. Nah, mereka itu semua, "Oh ternyata kita bisa ganti ini dengan alga ya?" Dan selain kita bisa merubah dari kedelai ke alga, ternyata alga ini ketika dijadikan pakan bisa memberikan, nilai tambah karena omega 3 dari daging ayam itu meningkat, pertumbuhan dari ikan itu malah jauh lebih sehat, tingkat kematian dari bibit atau ikan kecil menjadi ikan yang siap dilepas di keramba yang lebih besar itu berkurang. Oh, jadi hal-hal seperti ini yang mereka tidak tahu dan tidak ada platform yang diberikan untuk melakukan komunikasi seperti itu, Mas. Jadi selain polisinya dipermudah, diberikan akses yang seluas-luasnya untuk investasi dari, raksasa-raksasa alga di seluruh dunia, eee, bridging atau pemberian ini, Mas, pemberian akses juga, agaknya perlu dari hulu ke hilir. Siapa pemain alga terbesar di dunia sekarang? Sejauh ini masih Cina, Mas, dengan kurang lebih 50% produksi dari total seluruh alga yang diproduksi itu ada di Cina. Oke. Kalau Indonesia gimana, Mas? Sayangnya masih terbelakang, Mas. Jadi kalau boleh cerita sedikit lagi agak untuk sebagai konteks saja, kan alga itu selain untuk pakan, fungsinya cukup banyak, Mas. Kadang di beberapa tempat alga dijadikan sebagai carbon sequestration untuk menangkap karbon. Karena kan alga organisme fotosintetik, jadi mereka menangkap karbon dioksida dan kemudian melepas oksigen. Nah, itu yang diaplikasikan di industri-industri di berbagai tempat yang yang mengemisi gas rumah kaca yang tinggi. Jadi semisal, salah satu produsen minyak atau perusahaan minyak yang, ya katakanlah paling besar di dunia, Aramco di Saudi. Bahkan Aramco juga, Mas, diinisiasi untuk menumbuhkan alga sebagai, alternatif carbon sequestration mereka untuk mengurangi emisi karbon ke atmosfer. Hal-hal seperti ini belum terlirik sepertinya atau belum dilirik di Indonesia. Bahkan untuk negara tetangga sendiri, Mas, seperti Malaysia itu mereka sudah cukup advance untuk aplikasi alga sebagai, agen pengolahan limbah sawit.
Padahal, Malaysia itu kan negara dengan produksi sawit terbesar kedua di dunia ya, Mas, ya. Yang pertama kan Indonesia, tapi Indonesia masih belum melirik ke arah situ dan sekarang kayaknya Malaysia sudah mulai membangun mega proyek untuk aplikasi penumbuhan alga dengan substrat atau, media tumbuhnya itu dari limbah sawit. Jadi mereka sudah cukup advance, negara-negara tetangga seperti Malaysia itu sudah cukup advance, Mas, untuk pertumbuhan alga di diintegrasikan dengan produksi sawit, karena kan nanti sawitnya kemudian, diproses, prosesnya mengeluarkan limbah, kemudian limbahnya itu bisa dipakai sebagai media tumbuh untuk si alga. Jadi nanti alganya bisa diekstrak tapi bukan untuk pakan, Mas, sebagai biostimulan. Jadi nanti biostimulannya bisa diberikan lagi ke tumbuhan sawit untuk merangsang pertumbuhan dan pembuahan dari, tumbuhan sawit itu sendiri. Jadi secara sirkular ekonomi, lebih masuk ke sana, Mas. Jadi, tidak hanya untuk pakan kalau di Malaysia mereka lebih fokus ke sirkular ekonomi yang diintegrasikan dengan produksi sawit, tergantung negaranya dan ya sepertinya Indonesia, Mas, masih masih belum ke arah sana ya. Karena mungkin belum ada trigger yang kuat ya, Mas, kalau bisa saya bilang. Mudah-mudahan podcast ini jadi trigger-nya nanti. Nanti Pak Prabowo nonton Mas Padri, terus tiba-tiba dipanggil nih Mas Padri sama Mayor Tebi atau Letkol Teci. Terus disuruh jadi Menteri Pertanian. Kira-kira harus mau ngapain langkah pertama ya Mas? Mas Padri. Iya. Ya sama-sama Makassar nih, sama Mentannya sekarang sama Pak Amran kan sama-sama Makassar nih. Kalau dikasih kesempatan untuk audiensi sama Pak Mentan untuk mengurangi ketergantungan impor pakan ternak misal atau mau kira-kira alga itu di Indonesia cocoknya dimanfaatkan untuk fungsi apa? Apakah tadi kayak Malaysia untuk, waste protection atau buat pakan atau buat yang lain? Jangan-jangan karena skincare lagi booming, jangan-jangan buat kosmetik nih. Ini nih. Atau ada sangin apa buat kalau di Indonesia cocoknya apa, Mas? Kalau di Indonesia sebenarnya lebih cocok ke itu, Mas, tadi. Yang pertama biostimulan, produksi alga untuk biostimulan karena kita negara agraria, banyak pertaniannya jadi otomatis marketnya juga akan lebih tinggi di situ. Kita tidak perlu bersaing lagi dengan kedelai, walaupun juga Indonesia produksi kedelainya tidak, tinggi-tinggi banget, tapi lebih ke biostimulan satu, yang kedua ke bioremediasi, jadi diberikan, mungkin awalnya diberikan chance atau kesempatan yang lebih besar untuk riset-riset, di bidang mikroalga, agar bisa lebih ke aplikasi-aplikasi yang sesuai di Indonesia. Jadi ya lagi-lagi, Mas, balik ke funding, kalau fundingnya ada dan dispesifikkan untuk bidang alga, mungkin orang akan mulai tertarik untuk aplikasi alga di bidang itu. Kalau tidak ada funding sepertinya susah, Mas. Jadi memang harus ada funding dan dispesifikkan untuk riset seperti itu karena, di Indonesia sendiri, riset mikroalga masih jauh tertinggal juga, Mas. Jadi selain di sisi industri yang sudah mulai diaplikasikan di negara lain, alga masih industrinya masih belum terlalu terlalu booming, Mas. Di portal-portal atau database penelitian sendiri saja, Mas, Malaysia kalau di-compare dengan Indonesia itu jauh, Mas. Malaysia itu jauh lebih produktif, saya mungkin belum bisa kasih angka ya, tapi kalau kita ketik mikroalga Malaysia dan mikroalga Indonesia saja di Google Scholar itu sudah beda, Mas, jumlahnya. Yang kelihatan itu udah beda. Malaysia udah aplikasi ke mana-mana, kita masih ke ya skala satu botol, satu Erlenmeyer, paling paling besar mungkin satu ya kurang dari 1 hektar atau 100 meter panjangnya, lebarnya 10 meter, kolamnya paling, dengan skala-skala seperti itu dan pemain-pemain alga di Indonesia juga belum terlalu banyak, Mas. Jadi kalau mau diberikan saran harusnya sih lebih ke, pertumbuhan riset-riset dasar untuk aplikasi di Indonesia yang pertama, yang kedua mungkin, bisa mediasi seperti yang saya bilang tadi, Mas. Jadi nanti penelitinya bisa ketemu dengan konsumennya, memberikan pemahaman bahwa ini loh ada bahan dasar produk yang bisa digunakan untuk A, B, C, dan D. Dan saya rasa Indonesia tidak akan se-struggle Saudi kalau untuk memulai karena Saudi memang betul nggak mulai dari nol, Mas, tapi dari -100 mereka harus iya, mereka betul-betul
menyiapkan environment yang cocok dulu, polisinya dibikin, baru kemudian orang-orang yang pemain-pemain besar alga itu diundang dan mereka juga tidak takut untuk bersaing dalam konteks ini Mas, industri. Mereka bahkan undang orang-orang dari Portugal, dari Cina, pemain-pemain besar itu mereka bilang, "Kalau kamu produksi sekian di Cina, kamu produksi sekian di Portugal, harga listrik kamu di sana, kamu datang ke sini kita kasih diskon 50%. Mau nggak di sini invest?" Ya, hal-hal seperti itu sih Mas, yang harusnya bisa dikasih insentif dan tidak selamanya juga ketika mereka datang di suatu negara, bikin teknologi di sana, lambat laun kalau subsidinya ditarik, teknologinya sudah established, mereka akan tetap tinggal di situ, produksinya akan tetap jalan. Yang penting stabilitas market tetap ada, kebutuhan tetap ada, ya produksi akan tetap jalan. Jadi memang inisiasi di awal sih Mas yang agak susah dan riset-riset dasar yang sesuai dengan iklim Indonesia, sumber daya yang ada di Indonesia. Intinya demandnya masih terbuka lebar, sekarang tinggal kita butuh riset agak banyak untuk mempersiapkan supply-nya ya, Iya, di Indonesia terutama. Ya kalau saya mau tanya nih orang awam, kalau saya mau bikin bisnis alga, mau jadi pemain alga, berapa modalnya minimal dan apa yang harus saya siapkan? Lahan, lalu apa harus riset dulu atau bisa langsung saya nih mau coba nih, gue mau main alga sekarang. Gimana tuh Mas? Apa yang harus saya persiapkan? kalau yang harus dipersiapkan memang secara funding agak besar Mas. Capital cost alga itu memang di atas rata-rata produk-produk agrikultur yang lain. Berapa tuh kira-kira? Mmm, mungkin sekitar nggak tahu ya kalau dirupiahkan, sekitar $1 juta untuk 5 sampai 6 hektar, sekitar itu. Jadi yang sampai tadi itu untuk setup-nya ya? Untuk setup Ya itu cuma untuk setup, untuk operasional selama setahun, maintenance selama setahun, setahun pertama Mas. Jadi setidaknya sudah established sampai industri itu bisa membiayai dirinya sendiri dan dapat profit. karena Sekitar lahan besar sih Mas, harus sampai lahan besar karena apa? Kenapa harus butuh lahan makin besar lahannya makin besar produksi ya? Berarti ini memang sangat dependent terhadap lahannya? ah, iya Mas. Jadi kalau di alga, produksi alga sendiri itu kita punya 2 sistem, ada sistem terbuka, ada sistem tertutup. Dua-duanya itu butuh, cahaya atau sunlight. Kita butuh sekali cahaya matahari Mas. Jadi kalau nggak ada cahaya matahari kita susah produksi. Karena kalau mau disuplai dengan lampu, waduh nggak kembali modalnya Mas. Jadi memang harus, dari cahaya matahari dan salah satu tapi kan cahaya matahari Mas ya 12 jam lah kalau di kita atau mungkin lebih. Yang itu satu Mas, jadi harus ada itu cahaya matahari makanya lahannya itu semakin luas lahan semakin banyak cahaya matahari yang kita bisa dapat. Jadi semakin luas lahan cahaya mataharinya lebih banyak, produksinya lebih besar, ongkos produksinya bisa kita kurangi. Oke oke. Mas sebelum saya tutup, saya punya beberapa fakta menarik yang ingin saya tanyakan nih. Jadi jawabannya singkat-singkat aja ya, ini rapid question saya mau nanya. Ini dari tim saya nih, apakah alga bisa tumbuh di planet Mas? Bisa dan harusnya itu salah satu yang paling pertama tumbuh. Oke. Apakah alga bisa bikin rasa terhadap pakan ternak itu jadi beda? Bisa dan bisa improve. Lebih improve, lebih enak? Iya, kalau, si hewan bisa ditanya kayaknya dia lebih pilih yang ada alganya. Alga itu nambahin added value juga dong buat si pakan itu dan ke si ternaknya ya? Karena lebih Beda Mas, karena dia itu ada visi-visi, ada bau-bau ikannya gitu loh Mas. Jadi kalau dikasih ke 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 ternak mereka, si ternaknya bakalan suka Mas, ada aroma yang mereka lebih suka itu. hmm. Apakah mungkin masa depan alga ini menggantikan sumber protein buat manusia? Mungkin karena lahan yang semakin terbatas. Di Indonesia mungkin? Nanti Pak Pra Kalau di Indonesia harusnya lebih mungkin Mas, karena pertumbuhan perumahan lebih besar jadi orang bakalan lebih fokus ke pembangunan perumahan dan
kayaknya produksi alga bukan kayaknya Mas, produksi alga per hektar itu jauh lebih tinggi daripada tanaman-tanaman darat. Kira-kira butuh berapa juta hektar lahan alga untuk bisa menahan laju panas bumi terkait climate change? Du 1 juta mungkin, 2 juta, 2 juta hektar, 2 juta Apa benar, alga itu bisa mengurangi karbon lebih banyak daripada hutan? Betul, 100% tuh. Betul ya? Betul. Oke. Apakah alga yang kita kenal itu sama dengan alga yang ada di laut yang dimakan sama paus? Eee, Tidak selamanya betul, karena alga yang dimakan paus itu memakan alga yang kita produksi. Oh, jadi alga yang Makanannya. mikro, mikro. Ah. Lalu paus memakan si makro itu, zooplankton itu? Ya, fitoplankton itu enggak dimakan sama zooplankton itu makanannya si paus. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Apa pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari alga tentang surviving dalam hidup? Eh, Jangan banyak mau, kalau mau tumbuh, tumbuh aja. Serius? Apa itu, apa hubungannya dengan alga? Jangan banyak mau, tumbuh-tumbuh aja. Maksudnya gimana? Eee, Kan tadi kita bahas ini ya Mas ya, 6 strain atau 6 spesies alga. Kita tuh udah coba tumbuhin lebih dari 100 spesies Mas. Ya kalau nggak mau tumbuh ya kita ganti. Nggak kan kita nggak daripada mesti nyari optimal condition lah, apalah, inilah, pokoknya ini Saudi yang bisa tumbuh, dengan kondisi seperti ini, kita tumbuhin, yang enggak ya udah kita ganti. Masih Oke. ada yang bisa tumbuh gitu. Oke, oke. Oke deh Mas Padri, terima kasih banyak atas waktunya. Ini udah hampir sejam lebih kita ngobrol. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi, kerja-kerja, Mas Padri. Semoga setelah kita video ini ada yang nonton dan mungkin akan ada orang yang mau mencoba menjadikan, kita sekarang lagi bahas banyak isu alternatif pangan kan di Indonesia lewat estate, tanam singkong lah, mengurangi impor. Tadi saya cek di, ternyata pemerintah itu masih mengimpor 35% setidaknya bahan buat pakan ternak setiap tahun. Dari tahun 2023 datanya, kita tuh impor semua tuh Mas buat bahan pakan ternak. Nah kita mungkin bisa lebih agresif lagi untuk bisa, daripada kita impor, mungkin riset-risetnya nanti di Indonesia makin banyak, mungkin terinspirasi lewat manfaat Mas Padri, dan mungkin kita bisa memproduksi alga dalam skala yang besar buat hal-hal yang tadi, bisa buat mengurangi karbon, sama buat jadi pakan ternak, dan mungkin bisa jadi buat produk-produk lainnya yang kita belum explore. Jangan-jangan lama-lama kita bisa ngemil nanti ada cemilan alga, gitu Mas ya. Di sini nanti kita bawa ke, udah ada ya, seaweed itu kan udah alga ya? Ada Mas. Di sini ada sih produknya, tapi ya mudah-mudahan ada waktu jalan-jalan ke ini, ke markas Tirto bisa lah Mas dibawain. Nanti kalau di Jakarta kita berkabar, kalau boleh saya nanti sekalian umroh mampir, boleh ya nanti. Kalau mantap. Oke, terima kasih banyak Mas Padri, sekali lagi sukses terus Mas, jaga kesehatan, semoga di sana tetap sehat. Sukses terus Mas, sampai ketemu lagi.